Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Silakan duduk. Baik, Bu. Baiklah Ananda, perkenalkan nama Ibu Liza Agustin. Ananda bisa panggil Ibu dengan panggilan Ibu Liza. Sekarang Ibu pengen berkenalan dengan Ananda. Silakan Ananda memperkenalkan dirinya. Ya, terima kasih, Bu, yang telah memberikan saya waktu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yona Yuspa. Bisa Ibu panggil Yona. Saya berasal dari kelas 11 IPA 3. Saya tinggal di Simalidu. Terima kasih kepada Ananda yang telah memperkenalkan diri. Jadi Ibu bisa panggil Anda dengan sebutan Yona. Sebelumnya Yona telah pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Belum. Baiklah Yona, Ibu akan menjelaskan beberapa ketentuan dalam melaksanakan konseling ini. Ibu akan menjelaskannya. Konseling itu merupakan di mana terjadinya hubungan tatap muka antara konselor dan klien. Itu sendiri adalah sebagai Ibu sebagai konselor dan Yona sebagai konseling atau klien. Tujuan dilakukan konseling ini adalah agar bisa mengurangi dan mengatasi apa yang Yona alami. Dan Ibu berharap Yona menceritakan semuanya tanpa ada rahasia di antara kita. Apakah ada pertanyaan? Apakah semua yang saya ceritakan kepada Ibu akan dirahasiakan? Ya Yona, semua yang Yona ungkapkan kepada Ibu akan dirahasiakan dan tidak akan Ibu ceritakan kepada orang lain tanpa seizin dari Yona sendiri. Oh, begitu ya, Bu. Sekarang baiklah kita mulai konselingnya. Bisa, Bu. Oke, apa yang bisa kita bicarakan siang ini Yona? Begini, Bu, saat ini saya merasa sangat galau sekali, Bu. Apa yang terjadi Yona? Saya punya mantan kekasih, Bu, di mana umurnya sudah terpaut jauh dari saya. Mantan kekasih saya itu sekarang sudah punya istri, Bu. Tapi pernikahannya terjadi bukan atas keinginan sendiri, melainkan karena perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya. Lalu apa yang mengganggu pikiran Yona? Kamu? Dia menyatakan kalau dia masih sayang sama saya, Bu. Dan Yona juga masih sayang sama dia, tapi sudah berusaha untuk melupakannya, namun sampai sekarang masih terganggu dengan kelakuannya itu loh, Bu. Apakah Yona menanggapi pernyataan tersebut? Iya, Bu. Dia kan masih suka SMS atau telepon saya. Ya seperti tidak ada kejadian apapun, padahal dia sudah punya istri. Dia sering menanyakan tentang kabar saya, terus dia kadang SMS sudah makan atau belum, dan masih banyak lagi yang lainnya, Bu. Apakah Yona nyaman dengan kondisi seperti ini? Tidak, Bu. Malahan Yona sangat merasa takut dengan keadaan ini. Yona khawatir kalau ada orang lain yang tahu kalau dia masih sering SMS dan telepon, bisa-bisa malah menjadi masalah besar akan timbul dengan kejadian seperti ini. Yona takut. Sekarang Yona inginnya seperti apa? Sekarang kan masih sekolah, Bu, jadi masa depan Yona itu masih panjang. Yona ingin dia tidak mengganggu Yona lagi. Yona ingin hidup tenang, dan Yona juga ingin membuka hati lagi untuk orang lain selain dia. Dan yang paling penting, Yona ingin melupakannya, Bu. Nah, sekarang apa yang Yona lakukan untuk mewujudkan itu semua? Kalau misalkan dia SMS, Yona coba untuk tidak membalas SMS-nya. Kalau dia menelpon Yona cuekin saja, Bu. Intinya Yona tidak merespon SMS dan teleponnya, Bu. Bagaimana tanggapannya atau atas sikap Yona tersebut? Dia bilang, kenapa telepon abang tidak diangkat, SMS juga tidak dibalas. Terus Yona bilang, kenapa kok masih menghubungi Yona, abang kan sudah punya istri. Terus dia bilang, apa salahnya abang menghubungi adik abang? Kemudian Yona jawab, iya memang, tapi Yona takut nanti istri abang marah. Sekarang jangan hubungi Yona lagi, dan jangan pernah mengganggu hidup Yona lagi, karena sekarang kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Terus dia jawab, kalau abang tidak bisa menjadi pacar Yona, abang kan bisa menganggap Yona sebagai adik abang sendiri. Bagaimana Yona menanggapi pernyataan mantan Yona itu? Kelihatannya Yona sangat terganggu sekali.
Kalau dia menganggap Yona sebagai adiknya sendiri, ya tidak apa-apa, Bu. Tapi perlakuannya terhadap Yona melebihi perlakuannya terhadap adik sendiri. Dan itu sangat jauh berbeda. Dan yang Yona takutkan, Bu, nanti ada yang tahu akan sikapnya seperti itu. Apakah ada yang bikin Yona khawatir selain yang Yona ceritakan tadi? Ada, Bu. Selain itu, Yona di kelas merasa dikucilkan, Bu. Bisa dikatakan satu teman Yona di sekolah ini terkadang dia berteman dengan Yona, terkadang dia tinggalkan Yona. Sepertinya masalah itu sangat mengganggu Yona. Sangat mengganggu saya, Bu, karena belakangan ini saya kepikiran tentang ibu saya yang sedang sakit, Bu. Saya tidak ingin ibu saya pergi meninggalkan saya, karena jika ibu pergi, pasti papa saya kembali sama selingkuhannya lagi. Sepertinya Anda sangat kesal melihat papa Ananda dan sedih sekali jika ditinggal ibu Ananda. Benar sekali, Bu. Ya Ananda, jika tidak usah terlalu dipikirkan. Setiap orang pasti memiliki masalah dan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Sekali lagi, orang tersebut berusaha dan berdoa akan masalah yang menimpanya. Iya, Bu. Yona selalu berusaha jadi yang terbaik untuk kedua orang tua Yona dan juga berusaha untuk menyelesaikan permasalahan Yona dengan mantan Yona. Jadi Yona, saran dari ibu terhadap yang Yona ceritakan tadi ialah yang pertama, Yona harus bisa menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang tentang mantan Yona. Karena dengan mengurangi berpikir negatif, Yona akan menghadapi setiap masalah dengan tenang dan bijak. Dan selalulah beri pengertian yang positif terhadap mantan Yona agar dia tidak mengganggu Yona lagi. Yang kedua, saran dari ibu, Yona, mama dan papa Yona tidak akan meninggalkan Yona selagi Yona bisa melakukan hal-hal yang baik dan positif untuk mereka, sehingga mereka menyadari kebahagiaan akan keluarga dan tidak akan meninggalkan Yona. Baiklah Yona, itu yang dapat ibu berikan untuk pertemuan kali ini. Apakah masih ada yang menjanggal di hati Yona? Tidak, Bu. Yona merasa sudah lega dengan cara bercerita dengan ibu dan juga saran serta masukan dan motivasi untuk Yona yang ibu berikan. Yona sangat lega sekali dan berterima kasih kepada ibu karena sudah mendengarkan keluhan Yona dan merespon dengan baik. Sama-sama Yona, itu telah menjadi tugas ibu sebagai konselor terhadap permasalahan yang dihadapi siswa ibu, dan juga ibu berterima kasih kepada Yona karena telah mempercayai ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang Yona hadapi. Sama-sama, Bu. Yona sangat bahagia sekali konseling dengan ibu. Ya Yona, sepertinya waktu kita telah habis. Yona juga mau masuk ke kelas belajar. Sebentar lagi bel juga berbunyi dan Yona juga akan mengikuti pembelajaran selanjutnya. Iya, Bu. Kalau begitu Yona izin pamit dulu, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Yona. Semangat terus ya, jangan mudah putus asa. Baik, Bu. Terima kasih, Bu.